Oke, Pak Denny, ini automation untuk ditujukan untuk apa, Pak? Jadi dari sini sebenarnya tadi awal mulai dari auto spreader digelar, kemudian masuk ke dalam antrian mesin. Ini Oke. auto cutter. Oh, oke. Jadi ini secara tidak langsung dipola, digambar dan langsung dipotong secara otomatis. Oh, jadi tinggal menunggu antrian pas masuk ke sini ya, sesuai Dari sebelah feeder sini, ini ya. Menunggu antrian, kemudian sesuai feeder, kemudian dia akan masuk ke dalam antrian mesin auto cutter. Nah, apa ini alat yang juga digunakan untuk ini ya, posisi ini? Jadi setelah dari auto feeder, di sini mesin kita ini bisa memakan beberapa meja sebenarnya. Memakan feeder dari beberapa meja. Akan digeser-geser. Pantesan ada rel seperti ini kan? Ada relnya betul. Oke. Nah, oke, kita untuk yang indikator ini ya. Ya. Ini gimana nih sistem kerjanya? Jadi sistem kerja di sini sebenarnya pola sudah disiapkan secara digital. Kemudian dari sini ada operator yang menyeting, dia akan mentarget dulu ada titik ujung dan titik ujung lain, kemudian tinggal secara sesimpel dia memencet tombol play. Oh, Otomatis dia akan memotong. Di sini ada jalur kuning artinya sedang dipotong, yang putih ini belum terpotong. oh iya. Iya. Sebelah sini ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau untuk desain ini sebetulnya sudah fix seperti ini atau masih bisa kita custom, Pak, sesuai Kita kebutuhan? bisa custom sesuai kebutuhan. Oh, Dari bentuknya seperti apa, mau besar, mau kecil, ukuran seperti apa. Balik lagi di sini komputer bisa men-auto generate supaya bisa melakukan efisiensi kain penggunaan bahan satu. Kemudian di sini juga dengan adanya auto cutter ini kita juga bisa efisiensi pekerjaan jadi jauh lebih cepat, sampai 10 kali lebih cepat. 10 kali lebih cepat. Iya. Oh, oke, lumayan juga ya. Oke. Oke, kemudian kita mau ke mana lagi? Setelah dari sini kita biasa dilanjut ke bagian sana, persiapan akan diperiksa dulu Setelah apakah dari sini. sudah sesuai dengan ukuran atau belum. Oh, di QC lah ya. QC. Nah, ini kalau nggak salah alatnya sama tempat diproduksi di Kapuk, Pak ya? Betul, jadi ini sebenarnya mesin potong yang kita bilang presisi sangat tinggi. Jadi margin kesalahan hanya boleh kurang dari 1 mili. Oh, oke. Jadi ini untuk digunakan untuk bagian manset, kemudian kerah, kaki kerah, yang dimana ukurannya itu tidak boleh salah lebih dari 1 mili. Itu batas toleransinya ya? Plus minus 1 mili tidak boleh. Plus minusnya. Oke. Dan ini memang ada kaitan flow-nya juga ya, setelah tadi dipotong di automation tadi, kesini juga ada kaitannya flow-nya bang seperti itu. Jadi setelah dipotong automation, balik lagi kadang-kadang ada 1-2 mili yang lebih. Makanya kita bawa ke sini, kadang-kadang kita ketika di situ kita temukan kesalahan, di sini kita perbaikin. Mungkin seperti yang di sana yang lagi sedang memperbaiki, ada kesalahan mungkin sekitar 2 mili di situ. Oke. Jadi tapi walaupun kita menggunakan automation di Pade ini juga tetap ada QC bagaimana kita kayak meminimalisir kesalahan tersebut ya. Balik lagi namanya robot automation Iya. juga tetap saja ada margin dari kesalahan 1-2 mili. Tapi di sini semua akan dicek dulu semuanya dari ukuran-ukuran apakah semua sudah pas atau belum. Jika belum pas, maka akan dilanjutkan ke bagian pemotongan secara presisi lagi ulang. Oke. Oke Pak Denny, kita mau diajak untuk explore ke bagian mana lagi Boleh, nih, Pak? balik lagi kita sekarang lanjut ke bagian persiapan. Persiapan. Oke, ayo banget saya. Oke, Pak Denny, ini kita ada di tempat untuk proses apa, Pak? Di sini kita masuk ke bagian proses masih persiapan juga. Tapi di sini persiapannya kita ke bagian pengepresan. Bagian pengepresan. Jadi setelah tadi dipotong secara presisi untuk bagian manset dan kantong, manset dan kerah. Kemudian di sini dia akan digabungkan, dipres, kemudian dijadikan satu seperti ini. Oke. Dan memang untuk tim pengepresan tuh saya lihat ada lebih dari 1 orang ya yang dilibatkan. Betul, karena di sini balik lagi kita berbicara masalah efisiensi lagi. Jadi untuk penggunaan satu mesin kita gunakan untuk 3 orang supaya mesin bisa bergerak dengan cepat sekali efisiensinya. Oke, Pak Denny, ini kalau sekilas saya lihat ya, apakah sama proses pengepresan antara yang ini dan yang ini ya? Tapi kan yang itu saya lihat nggak ini ya, yang tadi ya, nggak Betul. menggunakan mesin ya. Jadi pengepresan kita itu memang tergantung dari jenis bahan yang kita press. Oke. Kemudian dari warna juga itu sangat mempengaruhi. Dan bentuk untuk kaki kerah dan manset juga itu mempengaruhi juga. Jadi seperti mesin yang di belakang kita menggunakan mesin mechanical,
tekanannya mechanical, dan itu biasanya digunakan untuk tekanan yang rendah, untuk bahan-bahan yang mudah melekat. Nah, di sini juga kita menggunakan mesin hidrolik yang tekanannya lebih tinggi. Itu digunakan untuk bahan-bahan yang lebih sulit untuk menempel. Oh, oke. Berarti memang disesuaikan dari bahannya juga salah satu faktornya ya. Betul. Jadi warna pun juga sangat berpengaruh. Warna Berpengaruh juga ya. juga temperatur berbeda, kemudian juga dengan waktu yang dilakukan juga berbeda. Jadi Oke. makanya kita jalan ada yang di sini, ada di situ. Kemudian di sini ada yang warna kuning dan hitam. Oh iya betul. Jadi Beda lagi. kebetulan di situ temperaturnya udah di atas 170. Ini kategori yang tekanan tinggi ya? Di sini termasuk kategori tekanan tinggi. Tekanan tinggi. Oke. Yuk kita explore mana lagi Mari Pak kita Din. lanjut lagi explore di bagian lain. Oke Pak Din, ini adalah proses setelah pengepresan ya? Betul. Jadi setelah manset itu dipres, kemudian manset itu akan dijahit, akan dijadikan manset. Oke. Jadi pembentukan manset itu ada 4 orang kira-kira menjadi menjahit sebuah manset. Pertama dipersiapkan dulu, kemudian di sebelah sini akan dibentuk seperti manset, dijahit menjadi manset. Bagian sebelah sana akan dirapihkan setelah menjadi manset, dan sebelah sana dia akan dijahit untuk lubang kancingnya. Oke, boleh nggak? Sorry, kita ambil Sorry. contoh. Oh, ini yang ini ya. Jadi Sudah. prosesnya itu sebenarnya dijahitnya satu pada bagian sini dulu satu, yang bagus situ. Oke. Kemudian setelah di situ dijahit, dia akan dijahit di bagian sebelah sini di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya. Ya. Kemudian setelah jahitan tersebut akan digosok untuk dirapikan. Nanti pada bagian atas sini akan dijahit lubang kancingnya. Oh. Betul. Benar-benar persis nih. Oke Pak Deddy, nah ini proses apa Pak? Di sini salah satu bagian proses persiapan kita. Jadi dari sana itu dijahit bagian klep-klep manset, kemudian dilanjut ada yang besar, ada yang kecil klep itu ada yang di dalam. Kemudian dilanjut ke sini klep besarnya, di sini klep kecilnya. Pada saat yang di sini akan dijahit lubang kancingnya. Oh, oke. Sebenarnya ini proses di mana setelah pemotongan, setelah pemeriksaan, mereka akan dibawa ke sini. Oh, Persiapan itu tersebar persiapan. jadi beberapa. Jadi ada ke bagian kerah, ada bagian manset, ada juga bagian tangan yang aksesoris kecil atau lebih kecil. Oke, memang flow-nya seperti itu ya. Ya. Nah kalau saya lihat di sini Pak ada beberapa yang ini beda divisi atau gimana Pak, yang seragam beda-beda konsepnya? Ini beda line, beda divisi. Sebenarnya beda line. Beda line, beda Ya, divisi. ini line 1, line 2, terus line 3, line 4. Oke, dan memang sekaligus untuk membedakan spesialisasi masing-masing juga ya. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang berbantuan ke regu sebelah akan ketahuan bahwa ini sedang lagi berbantuan. Kira-kira seperti itu. Oke.